yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Ibu hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang-orang beriman saja. Dia tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada subuh hari yang mulia ini menjadi musabbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama ingin saya sampaikan, sesiapa di antara kita yang mungkin belum niat iktikaf di masjid ini, maka segera niat iktikaf dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Pasang niat dalam hati, saya berniat iktikaf di masjid ini selama ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ditempatkan pada tempat yang mulia dan acara yang mulia, yakni Riyadul Jannah, taman dari taman syurga. Kata Nabi SAW, idza marartum bir riyadil jannah farta'u. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisul zikri. Kalau kalian lewat dari taman syurga, maka berhentilah sejenak, duduk di taman syurga tersebut. Meskipun tak gawa pena, tak gawa pensil, tak katik masalah. Yang penting kita nikmati taman syurga tersebut. Lalu para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Apa ni yang taman syurga di dunia ni wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisul zikri. Taman surga di dunia ni hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yakni majlis-majlis ilmu. Dalam riwayat majlis-majlis zikir seperti kita ini. Maka tanamkan di dalam hati, sesibuk apapun kita, sempatkan duduk di majlis ilmu. Meskipun kita sudah paham dari apa yang disampaikan oleh penceramah atau ustadz yang menyampaikan, tidak katik masalah.
kita ngembek fadilah keutamaan tersebut. Ada siko syekh namanya almarhum Syekh Al-Buti, ulama terkenal. Beliau keilmuannya diakui dunia, tapi kebiasaan beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah duduk di majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, duduk beliau di sana. Kalau sudah mulai majelis ilmu, beliau tak galak duduk di depan. Meskipun diseret-seret tak galak duduk di depan. Tetap nak duduk di tempatnya itulah. Sehingga wong sana tahu dengan kebiasaan Syekh Al-Buti. Suatu ketika ada seorang bertanya dengan Syekh Al-Buti, "Ya Syekh, ngapunian rajin duduk di majelis ilmu ini? Padahal ilmumu sudah tinggi. Mungkin apa yang disampaikan ustaz di depan itu sudah paham kalau engkau?" Kata Syekh Al-Buti, "Ya fulan, sungguh aku duduk di majelis ilmu ini minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Beliau bukan tak kata alasan ngomong seperti itu. Karena ada sebuah riwayat dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering juga duduk-duduk cak kita ni, Pak. Tapi beda majelis sekarang dengan majelis akhir zaman. Majelis dulu dengan majelis akhir zaman. Di zaman Nabi, kalau Nabi duduk ngomong dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, goribuni, dekati aku, dekati aku." Maka sahabat Nabi itu membuat lingkaran, dekat. Meskipun tempatnya luas. Nah, majelis sekarang ni beda, Pak. Bukan deketin, jauh-jauh. Nyudut, dah katik masalah lah. Seiring berjalannya zaman, berjalannya juga berinovasi juga majelis taklim itu. Jadi saya pernah pergi ke majelis taklim, diundang ngajar di sana, tiangnya banyak, Pak. Jamaahnya sebanyak tiang itulah. Sudah subuh, ngisi subuh selesai, mana jamaahnya? Rupanya di tiang-tiang jamaahnya seluruhnya. Tapi bapak-bapak yang di tiang ni jangan tersinggung. Ini ada sikap masjid. Jadi saya bingung waktu itu nak ceramah mana nih. Bismillah. Yang penting nyampaikan. Nah, jadi di majelis Rasul dulu mendekat kalau sahabat, meskipun tempatnya luas. Suatu ketika ada 3 wong datang dengan sahabat Rasul, datang dengan Rasul. Satu wong ini duduk di majelis Nabi. Satu wong ni malu-malu antara masuk dengan tidak. Maka dia memilih tidak. Yang ketiga ini sudah jingok majelis Nabi, pacak dia duduk di situ, tak kata alasan dia duduk di situ, tapi dia keluar, hilang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelis ini, 3 wong tadi hilang. Lalu Rasul bertanya dengan sahabatnya, "Ya sahabatku, tahu tak engkau 3 wong tadi?" "Ya Rasul, Allahu wa Rasulu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasul, si kok wong bersama kita tadi, itulah orang-orang yang minta perlindungan Allah. Dan Allah pasti melindunginya. Maka kita duduk di majelis taklim ini, Pak, Bu, insya-Allah Allah pasti melindungi kita selama di sini. Bahkan selama kita keluar dari majelis taklim ini. Sebaik-baik perlindungan ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk perlindungan ada perlindungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap dengan perlindungan makhluk Allah, galak nyakitkan hati kita. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tak kata istilah sakit hati, karena kita yakin dan ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang enggan, malu antara duduk dengan tidak. Kata Nabi, itu orang-orang yang malu minta perlindungan Allah. Maka Allah juga malu ngasih dia perlindungan. Yang terakhir, orang-orang yang enggan nian minta perlindungan Allah, maka Allah pun enggan ngasih dia perlindungan. Hadirin, kalau ada wong yang enggan duduk di majelis taklim, berarti dia enggan duduk, enggan minta perlindungan Allah, dan Allah pun enggan ngasih dia perlindungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya hari ini yang duduk di sini Fadilatul Ustaz Iqbal Harun. Tapi beliau berhalangan hadir. Sahabat kami Ustaz Kusairi langsung semalam menelpon saya. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas 1 atau 2 ayat, di mana ayat ini menunjukkan kepada kita ciri-ciri penghuni surga. Mungkin Pak, ibadah kita ni nak ngarepkan surga tu lah. Kata Krisya itu, kalau tak katik surga dengan neraka, kemungkinan kita yang di sini tak galak beribadah pada Allah, tak galak sujud pada Allah. Ada itu lagunya apa tu? Almarhum Krisya itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada,
maukah kau sujud kepadanya? Tak apa-apa, kata masalah. Ini masih tahap magom kita. Beda lagi dengan wali-wali Allah. Ada sikok waliyah namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau kalimat-kalimatnya ekstrim, susah kita turut. Salah satunya, kalaulah aku beribadah mengharap surga, maka ya Allah tutup surga itu. Jangan suruh aku masuk surga itu. Kita susah yang itu, belum magomnya. Meskipun pacak ngomongnya tapi hati kita tidak. Ya Allah, kalau aku ini mengharap jauh dari neraka-Mu, bukakan neraka itu. Masukkan aku ke dalam neraka. Kurang lebih seperti itu. Kalau berharap ibadah tidak masuk neraka, maka bukakan neraka itu, kata beliau. Masukkan aku ke neraka. Nah, kita pacak ngomongnya di hati kita beda. Ini kelas-kelas wali-wali Allah yang memang ikhlas ibadah ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukuran kita ni caknya mengharap surga itulah. Tetap mengharap keridhaan Allah, tapi ujung-ujungnya masih nak masukkan di surga itulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi masuk surga ini bukan hal yang mudah. Ada perjuangan, ada ciri-cirinya. Di dalam surah Qaf ayat 31, 32 dan 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannati lil muttaqi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmani bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu. Didekatkan surga itu. Kepada siapa didekatkan surga itu? Qaribat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, mohon maaf. Kita sering dengar kalimat takwa itu. Setiap Jumat kita sering dengar khatib, Ittaqullah, Ittaqullah, Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khatib, bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Janganlah engkau mati kecuali memang benar-benar dalam keadaan muslim. Tapi sayang, kadang ketika khatib wasiat takwa itu, kita tidur kalau. Sebagian main handphone, sebagian nyekel lapo tak tahu menau, sehingga tidak fokus dengan khatib ini. Padahal Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul pernah bersabda, Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hassa faqad lagha. Kata Nabi, siapa yang wuduk di rumah ni bisa dikiaskan di kantor, bisa dikiaskan di tempat gaweannya kalau dia bergawe hari Jumat. Siapa yang wuduk di sana, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia memperbaiki wuduknya, memperbagusi wuduknya dengan menjalankan sunnah-sunnah dalam wuduk. Kemudian dia pergi untuk melaksanakan solat Jumat berjamaah, duduk diam mendengarkan khatib, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hassa faqad lagha. Kata Nabi, siapa yang seperti itu, Allah ampunkan dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Waman masal hassa, siapa yang mainkan kerikil atau semisalnya, ngetik handphone, buka Facebook, buka WA, ketika khatib sedang menyampaikan Jumatnya, faqad lagha, maka Jumatnya sia-sia. Tak katik dia mendapatkan pahala Jumat kecuali sekedar menghilangkan kewajibannya sahaja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada anak kita nak solat Jumat, sita handphonenya. Jangan kita kasihkan dengan dia handphonenya. Ngapa? Khawatir pas khatib Jumat berketik dengan handphone itulah.
Sebenarnya bukan anak-anak wae kadang, bapak-bapak juga. Dari kantor jam 7 sampai jam 11 begawe lupa dengan Allah. Datang ke masjid seolah-olah dak ingat juga dengan Allah. Masih be ngetik handphone. Sampai khatib menjelaskan khutbah Jumatnya, menjelaskan wasiat takwanya, masih be ngetik handphone. Dak katik lagi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali cak-cak ingat wae. Engkau hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Jumat ini harus kita perhatikan nian. Jangan sampai kita anggap pecah hari-hari biasa bae. Di sana ada wasiat takwa. Maka kata khatib menjelaskan takwa ini, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini didekatkan surga kepadanya. Bahkan di sini dijelaskan ghairu ba'id, tidak jauh. Pacak wong bertakwa itu jingok pas dia sakratul maut kage. Sebagian kita nih Pak Bu, mohon maaf. Pas sakratul maut itu sebagian kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan akhirat. Sehingga kita pacak jingok surga itu pacak. Sebagian baik. Sebagian yang lain ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sikok cerita, mungkin sudah familiar cerita nih. Sahabat Nabi yang rajin solat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kalau tidak salah Thauban. Thauban ini rajin solat subuh, rajin solat berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kenal dengan beliau. Kalau masuk masjid, Thauban ini ada tempat yang khusus di pojok. Dia tidak galak nganggu-nganggu wong. Maka pas masuk masjid, duduklah dia di pojok. Nah, ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Thauban ini tidak katik di masjid. Karena Nabi tahu sifat Nabi itu kalau sahabatnya rajin ke masjid ditunggu, Pak. Kalau kita ni kan tidak tahu siapa yang ada di masjid ini, tidak tahu kadang. Nak ada apa tidak dia, teng sudah waktu tepat, bismillah, komat. Nah, Nabi pada saat itu tahu siapa-siapa yang di masjid. Ketika Thauban tidak di masjid, maka Nabi bertanya, wahai sahabatku, nyingok dak Thauban? Belum nyingok ya Rasul, batang hidungnya, kurang lebih bahasa kita. Akhirnya ditunggu oleh Nabi. Kita tunggu bah, tunggu karena sunnah subuh ini nunggu sampai agak lama dikit. Bahkan agak siang baru dia sholat subuh. Akhirnya pas sudah lama nunggu Thauban belum datang juga. Waktu subuh nak habis. Maka Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya, di mana rumah Thauban? Dalam riwayat lain itu beberapa hari dari situlah. Akhirnya sahabat Nabi ngomong, aku tahu ya Rasul. Maka ditunjukkan perjalanan Nabi dengan sahabat Nabi ke rumah Thauban, dari Masjid Nabawi ke rumah Thauban itu kurang lebih 3 jaman. Waktu afdol isyraq sampai ke waktu afdol duha. Dari isyraq itu sampai ke waktu afdol duha. Jam 6, 7, 8, 9, 3 jaman. Karena Thauban ini bukan penduduk Madinah, penduduk luar kota Madinah, tapi rajin sholat subuh, sholat berjamaah bersama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas nyampe ke rumah Thauban, diketoklah rumah tersebut. Bahasa kitanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang jawab nih istrinya Thauban. Kata Nabi, benar ini rumah Thauban? Benar ya Rasul. Mana Thaubannya ngapo dak pernah lagi terjingok solat berjamaah kami di masjid. Kata istri Thauban, ya Rasul, Thauban telah meninggal dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini baik sudah dapat pelajaran. Thauban itu tidak ke masjid karena meninggal dunia. Kadang main hari ada orang baru ke masjid, ninggal dulu. Ninggal, gotong uang ke masjid, baru dia salat di masjid. Tidak dengan kita di sini, alhamdulillah. Sebelum kita meninggal sudah ada di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Sebenarnya Pak Bu, mohon maaf. Kalau ada sahabat kita yang ke masjid itu ada wasiat sebenarnya. Wahai sahabatku, jingoklah aku subuh-subuh pergi ke masjid. Zuhur-zuhur pergi ke masjid. Kalau mati kakek, solatkan aku di masjid ini. Itu sebenarnya wasiatnya kurang lebih.
Tapi kalau ada sahabat kita, tetangga kita yang tak pernah pergi ke masjid, ada wasiat juga dia. Wahai sahabatku, jingoklah aku, tak pernah pergi ke masjid. Wong azan dia masih main gap. Allahu Akbar, gelantum samping masjid pula. Ada rupanya yang mak itu. Samping masjid ni kan, Pak. Pakai ngomong pula. Pas azan keluar balak 12 ni. Wah, berkah ni azan ini. Tak keluar-keluar balak 12 akun. Pas azan keluar kan. Nah, ini namanya bukan berkah tapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung lagi cerita tadi, istri Sauban ngomong, "Ya Rasul, Sauban ini di akhir hayatnya, di masa-masa sakratul mautnya, beliau ada yang disampaikan dan kami tidak ngerti." Apa itu kata Rasul? Kata Sauban, "Ado ngapu tidak lebih jauh. Ado ngapu tidak lebih bagus. Ado ngapu tidak galo-galonya." Seolah-olah kalimat Sauban itu kalimat yang nyesal. Maka turunlah ayat. Saya lupa ayatnya yang menjelaskan bahwa Sauban ini ketika sakratul maut dibukakan matanya oleh Allah, dia pacak jingok syurga Sauban ini. Nah, maka ada rasa nyesel. Ado ngapu tidak lebih jauh. Maksudnya ngapu tidak lebih jauh rumah dari masjid tadi. Kalau lebih jauh, lebih besar lagi pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula dengar cerita ni bapak-bapak yang di sini berdoa, "Ya Allah, jauhlah aku dari masjid ini ya Allah." Jangan. Kita kadang dekat di masjid ini galak masbuk terus. Apalagi jauh, tambah tidak kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini Sauban, kelas-kelas Sauban. Ada ngapu tidak lebih indah. Kebiasaan Sauban, Pak, itu kalau ngadep Allah pakai pakaian terindah. Dan 2 lapis. Karena di Arab itu kalau pagi-pagi subuh dingin. Dinginnya luar biasa. Kalau musim dingin. Maka dia pakai baju 2 lapis. Lapis yang pertama ni lapis terbaik. Lapis kedua ni lapis yang agak jahat. Ketika dia nak masuk masjid, dibuka lapis kedua ni. Tinggal baju terbaik dia ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun harus nyontoh Sauban. Ngadep Allah jangan basing-basingnya. Minimal pakai peci itu minimal. Jumat jangan pakai baju kaos. Jumat jangan pakai baju hitam. Jangan pakai baju kuning. Jangan pakai baju abang. Pakailah baju putih sesuai Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk hari Jumat. Hari-hari nak lain tak katik masalah. Nak baju hijau, baju hitam, baju apa-apa katik masalah. Tapi hari Jumat ngikuti Nabi Muhammad SAW, pakai pakaian putih terbaik. Tapi bukan itu inti dari cerita tadi. Sauban ini ketika berjalan, ada orang kedinginan subuh-subuh itu. Nak mati orang ni kedinginan. Maka baju yang kedua tadi dilepaskan oleh Sauban. Dikasihkan dengan orang yang kedinginan tadi. Sehingga orang kedinginan ini selamat dari apa namanya kedinginannya. Kata Sauban, ngapu tidak baju yang bagus ini bayar. Yang ku kasih ke dengan dia. Supaya lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya nolong hamba Allah itu besar pahalanya. Besar pahalanya nolong hamba Allah. Maka kalau ada orang minta tolong dengan kita, bismillah. Apa yang kita tolong. Mudah-mudahan kaget Allah nolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tolak orang yang minta tolong dengan kita. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Saubannya, aduh ngapu tidak galo-galonya. Maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sauban ini lagi makan. Lagi makan datang wong miskin, kelaparan. Wong zaman bingen kalau lapar nian Pak. Main hari wong miskin masih ada handphone. Main hari wong miskin masih ada motor kadang. Tapi dia masuk kategori miskin. Tapi kalau wong dulu, kalau miskin nian. Zaman nenek saya wong pemulutan. Nenek itu tinggal di Lebak. Ayah punya nenek namanya Haji Aman bin Haji Abdurrahman. Kecil-kecil sudah diajak wong tuanya haji pakai kapal. Pakai kapal dulu kalau sudah nyampe Mekah tu kadang tak galak balik lagi. Maka banyak wong-wong kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Belajar di situ sehingga jadi ulama-ulama besar. Kita kenal Syekh Yasin, ada Syekh Ali Dardum dan lain sebagainya. Tak galak lagi balik ke Indonesia, jauh dulu. Sekarang pesawat paling 9-8 jam lah nyampe. Jadi hadirin,
nenek saya ini tinggal di Lebak, cuma ada 3 rumah. Saya pernah ke rumah itu, naik ketek kapal itu. Kalau seandainya kita berjalan budak kecil itu terblosok tuh lah kalau bahasa pemulutannya itu. Karena memang renggang-renggang. Kalau belum panen, dak katik padi, dak katik beras, dak katik nian. Kalau lapar, tidak juga kelaparan. Karena masih banyak yang nak dimakan di situ. Nyari iwak, pacak masih makan. Kurang lebih mah itulah kalau ngomong. Tapi kalau miskin-miskin nian. Mah itu juga di zaman Nabi kalau orang miskin-miskin nian. Akhirnya orang miskin ini ngadep Thauban. Wahai Thauban, pacak dak bagi ke aku roti tadi. Lagi makan Thauban ini. Dibagi oleh Thauban. Separuh untuk uang miskin tadi, separuh untuk Thauban, makanlah mereka berdua. Bagus sudah gaya Thauban ini. Kita jarang yang mah itu, Pak. Separuh ni kan, artinya sedekahnya itu separuh, bukan sedikit. Nah maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Thauban, ngapu idak galo-galonya be ku kasih ke, supaya lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya infak sedekah itu besar rupanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga ini didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Qarib minhum fayarawnaha wa yaqulu lahum, dengan uang-uang yang bertakwa tadi saking dekatnya dia pacak nyingok syurga tadi. Maka dia berkata apa? Hadza al-marai ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uang-uang yang bertakwa. Nah di sini ada tanda-tanda uang masuk syurga. Yang pertama kata Allah, likulli awwab. Uang yang bertakwa tadi yang didekatkan syurga kepada dia, yang dia pacak nyingok syurga itu, ciri yang pertama yakni awwab. Apa itu awwab? Awwab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taubat artinya. Jadi kalau ada nama kawan kita awwab, itu wong yang banyak taubat berarti. Ada sikok mahasiswa kami dulu, mahasiswa reguler khusus, sudah tua. Sekarang beliau ini Ustadz Awwab namanya. Itu nama beliau bukan Awwab sebenarnya, Pak. Namanya Radikal. Pak Radikal. Diganti namanya Awwab. Awwab itu uang yang galak kembali kepada Allah. Yang ketika sudah maksiat dia langsung kembali kepada Allah, itulah awwab. Maka uang di surga itu bukan uang dak katik dosa. Uang di surga itu uang yang ada dosa, tapi dia segera minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada di antara kita ni yang beriktikad bahwa kita dak katik dosa, sesungguhnya dialah yang paling banyak dosa. Ada di antara kita ni ngomong, Ustaz aku caknya dak katik dosa. Nah dialah yang paling banyak dosa. Karena manusia ni banyak dosanya, Pak. Saya pacak duduk di sini karena ditutupkan dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibukakan bubar majelis ini. Nah, insyaallah kita waktu isyraq selesai. Selesai tak selesai isyraq kita selesai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama itu awam, uang yang selalu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di antara kita ni Pak yang dulunya tak pernah solat, taubatlah sekarang. Mumpung masih hidup, Allah Maha penerima taubat. Seandainya dulu di antara kita ni banyak makan haram, banyak nganakkan duit, banyak nipu wong, taubatlah sekarang. Allah Maha penerima taubat. Seandainya dulu di antara kita ni Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bermaksiat, bahkan naudzubillahi min dzalik, ada yang terjun ke zina. Naudzubillahi min dzalik, segeralah taubat sekarang. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan. Kalau sudah nyawa itu keluar dari kerongkongan, tak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Cuma hadirin, taubat ini kalau dengan Allah mudah dosanya. Kalau dengan manusia agak repot. Kalau dengan Allah meskipun ada konsekuensinya. Wong yang ninggalkan solat itu sebenarnya ada konsekuensinya. Kalau dia ketahuan qadi. Qadi itu bahasa kita nyata hakim. Jadi dalam hukum Islam itu yang menentukan itu hakim. Hakim ini wakil Allah. Dia ninggalkan solat, kalau dia muslim itu ditanya, ngapa engkau ninggalkan solat? Aku tak percaya perintah solat. Maka dia kafir, dihukum mati oleh qadi tadi. Tapi kalau ditanya, ngapa engkau ninggalkan solat? Aku ni males bae, belum dapat hidayah. Kurang lebih itu jawabannya.
Maka hakim ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah nyuruh wong tadi tobat. Nak tobat dak engkau? Tobatlah kepada Allah, maka engkau bebas dari hukuman. Tapi kalau engkau masih dak galak solat, hukum kau mati. Besar rupanya hukuman di dunia tu. Kalau hukum Islam. Tapi yang hukumnya ni Pak bukan kita, dak boleh gitu. Ada tetangga kita dak solat, kita tanyoi dia, tidak. Qadi ini hakim yang berani memutuskan itu. Wong berzina itu hukum Islamnya berat. Ketahuan oleh qadi zina ghaira muhsan dirajam sampai 100 kali. Ghaira muhsan ini dia belum kawin, dia berzina. Itu ditanam seperut. Wong yang lewat babe dipaki batu 100 kali. Wong yang sudah muhsan dirajam sampai mati. Ini kalau ketahuan qadi. Kalau tidak ketahuan qadi, ada riwayat lain itu Rasul kedatangan wong yang berzina, lanang. Ya Rasul, aku ni berzina. Uji Rasul, tidak, baliklah. Ngadep lagi dia. Ya Rasul, aku ni berzina. Nanya Rasul dengan sahabatnya, apakah wong ini sadar, katanya. Iya ya Rasul, sadar wongnya. Kata Rasul, baliklah. Ngadep lagi, ya Rasul, aku ni berzina. Tidak, uji Rasul. Mungkin kau tu pinggir-pinggirnya baik. Mungkin sekedar berpegang-pegangan baik. Baliklah. Nah sekali lagi dia ngomong, ya Rasul, aku ni berzina. Maka sampai kelah hukum hudud bagi aku ni ya Rasul. Maka dia dirajam. Padahal Rasul tu sudah mengulur-ngulur. Jangan kau kasih tahu kami. Cukuplah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini tidak dilaksanakan. Kurang lebih itu maksudnya tu. Nah, jadi Pak Bu, kalau wong ndak katik tahu kita berzina, cukup bertobat pada Allah, memperbaiki dengan kebaikan, insya Allah diampunkan oleh Allah. Tapi ini hari wong berzina terang-terangan. Maka wong yang terang-terangan ini wajib sudah dia dirajam kalau dalam hukum Islam sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tobat dengan Allah, cukup kita meyakini perbuatan itu salah, tidak lagi kita melaksanakannya dan beriktikad untuk meninggalkan perbuatan itu jauh-jauh. Karena Rasul pernah bersabda dalam hadis qudsi itu Pak. Insyaallah hadis ini mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kata Rasul seperti ini, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa raujautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa padaku, masih meminta ampun kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ampunkan dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dosamu. Hal yang kedua, ya bena Adam, kata Allah, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu membumbung tinggi ke langit, langit itu dosa gitu kalau Pak. Ninggalkan sholat ada di situ, bermaksiat ada di situ, berzina ada di situ, maling ada di situ, makan haram ada di situ, sampai ke langit. Kemudian engkau istighfar kepadaku, kata Allah, minta ampun benar-benar kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampunkan dosamu. Yang terakhir kata Allah dalam hadis itu, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku nggawak dosa sebumi anget ini, dosa gitu galau Pak, sebumi anget ini, dan engkau tidak mensyirik, tidak mensukutukanku, maka ampunanku akan mendatangimu lebih besar lagi daripada dosamu. Maka semak manapun dosa kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia harus kita akui dulu dengan manusia itu. Minta ampun, minta maaf dulu. Maling jambu kawan, minta maaf dulu dengan kawan. Ngatoi kawan secara sembunyi-sembunyi sehingga dia difitnah dan lain sebagainya, harus diomongkan dulu. Cuma ada hal-hal yang tidak boleh kita omongkan meskipun kita berdosa dengan dia, khawatirnya tambah besar balak. Misalkan ada wong yang selingkuh dengan bininya, bini wong. Setelah selingkuh sadar dosa ini besar, zina, maka taubat. Nah yang lanang ni tak boleh ngomong dengan lakinya, jadi balak. jadi balak meskipun sebenarnya dia berdosa itu, maka dia cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah ciri
orang-orang yang masuk surga selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, tapi pertemuan ini kapan? Kalau Ustadz Iqbal ada halangan lagi mungkin. Yang ketiga yakni hafid, yang kedua yakni hafid, yang ketiga khasyah, yang keempat munib. Itulah ciri-ciri wong yang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ciri-ciri ini ada di kita galo dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.